Halo guys, para mahasiswa semua. Pada video kuliah kali ini, kita akan membahas algoritma pertukaran kunci Diffie-Hellman. Berbeda dengan algoritma RSA dan algoritma El-Gamal, algoritma Diffie-Hellman tidak digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pesan, tetapi digunakan untuk berbagi kunci rahasia yang sama antara pengirim dan penerima pesan. Saya ucapkan, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Seperti yang sudah kita pahami, bahwa penggunaan algoritma kriptografi kunci simetri memiliki suatu persoalan, yaitu bagaimana antara pengirim dan penerima pesan berbagi kunci rahasia yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Mengirim kunci rahasia melalui saluran publik sangat tidak aman, karena mudah untuk disadap. Oleh karena itu, algoritma Diffie-Hellman dapat digunakan untuk berbagi kunci rahasia yang sama antara dua entitas yang berkomunikasi. Kunci rahasia tersebut nantinya digunakan untuk mengenkripsi pesan-pesan dengan menggunakan algoritma kriptografi kunci simetri seperti DES, AAS, dan sebagainya. Keamanan algoritma Diffie-Hellman didasarkan pada sulitnya menghitung logaritma diskrit, seperti halnya pada algoritma El-Gamal yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Ini adalah dua orang penemu algoritma Diffie-Hellman yang diambil dari nama mereka sendiri, yaitu Whitfield Diffie dan Martin Hellman. Parameter umum di dalam algoritma Diffie-Hellman dijelaskan sebagai berikut. Misalkan dua orang yang berkomunikasi adalah Alice dan Bob. Mula-mula, Alice dan Bob menyepakati dua buah bilangan prima yang besar, yaitu N dan G, sedemikian sehingga G kecil dari N. Bilangan N dan G ini tidak perlu rahasia. Bahkan Alice dan Bob dapat membicarakannya melalui saluran yang tidak aman sekalipun. Prosedur berbagi kunci rahasia yang sama antara Alice dan Bob, langkah-langkahnya dijelaskan di dalam algoritma pertukaran kunci Diffie-Hellman sebagai berikut. Alice membangkitkan sebuah bilangan bulat acak yang besar, yaitu X, dan mengirim hasil perhitungan X sama dengan G dipangkat X mod N. Alice mengirim X ini kepada Bob. Dalam hal ini, X yang huruf kecil ini menyatakan kunci privat Alice. Sedangkan X yang besar ini menyatakan kunci publik Alice. Di sisi Bob, Bob membangkitkan sebuah bilangan bulat acak yang besar yaitu Y dan mengirim hasil perhitungan Y sama dengan G dipangkat Y mod N. Bob mengirim Y ini kepada Alice. Dalam hal ini, Y yang dinyatakan dengan huruf kecil ini menyatakan kunci privat Bob, sedangkan Y yang huruf besar ini menyatakan kunci publik Bob. Kemudian Alice menghitung K sama dengan Y dipangkatkan dengan kunci privatnya yaitu X mod N. Sedangkan Bob menghitung K aksen sama dengan X dipangkatkan dengan kunci privatnya yaitu Y mod N. Jika perhitungan ini dilakukan dengan benar, maka K sama dengan K aksen. Jadi sekarang Alice dan Bob memiliki kunci rahasia yang sama yaitu K. Perhatikan bahwa baik K dan K aksen keduanya memenuhi persamaan G dipangkat X kali Y mod N. Mungkin lebih jelasnya, algoritma Diffie-Hellman dapat digambarkan sebagai berikut. Di sini adalah Alice dan di sini adalah Bob. Mula-mula Alice dan Bob menyepakati dua buah bilangan prima yaitu G dan N. Alice membangkitkan kunci privatnya yaitu X. Sedangkan di sisi Bob, Bob membangkitkan kunci privatnya yaitu Y. Alice menghitung X sama dengan G dipangkatkan kunci privatnya yaitu X mod N, lalu mengirim X ini kepada Bob. Di sisi Bob, Bob menghitung Y sama dengan G dipangkat kunci privatnya yaitu Y kecil ini mod N, lalu menghitung Y ini kepada Alice. Alice menghitung kunci K sama dengan Y yang sudah diperoleh dari Bob dipangkatkan dengan kunci privatnya yaitu X mod N. Sedangkan Bob menghitung K sama dengan X yang diperoleh dari Alice ini dipangkatkan dengan kunci privatnya yaitu Y mod N. Jadi sekarang Alice dan Bob memiliki kunci K yang sama. Kunci K ini nanti digunakan untuk mengenkripsi pesan-pesan dengan menggunakan algoritma kriptografi simetri. Eva yang merupakan seorang kriptanalis yang menyadap pembicaraan antara Alice dan Bob tidak dapat menghitung kunci K. Eva hanya memiliki informasi yaitu N dan G, yaitu dua buah bilangan prima yang disepakati oleh Alice dan Bob. Kemudian X besar dan Y besar ini yang dikirim oleh Alice dan Bob, yang keduanya tidak rahasia. Tetapi ia tidak mempunyai informasi X atau Y.
X kecil atau Y kecil ini merupakan kunci privat Alice ya, dan kunci privat Bob. Untuk mengetahui kunci privat Alice, yaitu X, Eva perlu melakukan perhitungan logaritma diskrit ini untuk menemukan X ya, dari persamaan X besar sama dengan G di pangkat X mod N. Sekali Eva berhasil melakukan logaritma diskrit untuk menemukan X kecil ini, maka selanjutnya Eva menggunakannya untuk menghitung kunci K sama dengan Y di pangkat X mod N. Namun kabar baiknya, logaritma diskrit ini sangat sulit untuk dihitung. Sebagai ilustrasi algoritma Diffie-Hellman, misalkan Alice dan Bob menyepakati dua buah bilang prima N dan G, yaitu N sama dengan 97 dan G sama dengan 5. Di sini sudah dipenuhi syarat bahwa G kecil dari N. Alice memilih X sama dengan 36 sebagai kunci privatnya dan menghitung X besar ini, yaitu G di pangkat X mod N, yaitu 5 di pangkat 36 mod 97, yang nilainya sama dengan 50. Kemudian Alice mengirim ya X besar ini kepada Bob. Jadi Bob sekarang menerima 50 ini. Di sisi Bob, Bob memilih Y sama dengan 58 sebagai kunci privatnya. Lalu menghitung Y besar sama dengan G di pangkat Y mod N sama dengan 5 di pangkat 58 mod 97 sama dengan 44. Ya, yang ini. Kemudian Bob mengirim Y ini kepada Alice. Jadi sekarang Alice memperoleh nilai dari Bob yaitu 44. Kemudian Alice menghitung kunci simetri K ya, di sini dengan persamaan K sama dengan Y di pangkat X mod N. Y-nya sudah diperoleh dari Bob yaitu 44 dipangkat dengan 36 mod 97 sama dengan 75. Di sisi Bob, Bob menghitung kunci simetri K ya, dengan persamaan K sama dengan X besar pangkat Y mod N sama dengan 50 ya, yang sudah diperolehnya dari Alice tadi, dipangkat dengan kunci privatnya 58 mod 97 sama dengan 75. Jadi sekarang Alice dan Bob memiliki kunci enkripsi simetri yang sama, yaitu K sama dengan 75. Dalam prakteknya, bilangan yang digunakan bukanlah bilangan yang kecil-kecil seperti ini, tetapi umumnya adalah bilangan yang sangat besar, agar perhitungan logaritma diskrit menjadi semakin sulit. Ini contoh lainnya yang diambil dari situs ini. Ya, ini diperagakan sebagai pertukaran nilai antara Alice dan Bob. Mula-mula Alice dan Bob menyepakati dua buah bilang prima yaitu G dan P, yaitu G sama dengan 7, P sama dengan 11. Eva yang menyadap pembicaraan Alice dan Bob ini mengetahui bahwa G sama dengan 7, P sama dengan 11. Alice membangkitkan sebuah bilangan bulat X sebagai kunci privatnya. Alice memilih 6. Di sisi Bob, Bob membangkitkan sebuah bilangan bulat XB sebagai kunci privatnya. Bob memilih di sini 9. Keduanya rahasia, hanya Alice dan Bob yang mengetahui kunci privatnya masing-masing. Eva tidak mengetahui ya 6 dan 9 ini. Kemudian Alice menghitung G di pangkat X mod P, 7 pangkat 6 mod 11, hasilnya adalah 4. Kemudian Alice mengirim 4 ini, yaitu Y ini, kepada Bob. Ya. Di sisi Bob, Bob menghitung Y sama dengan YB sama dengan ya, 7 di pangkat 9 mod 11. Hasilnya adalah 8. Bob mengirim 8 ini kepada Alice. Nah, Eva yang menyadap komunikasi antara Alice dan Bob mengetahui bahwa 4 dan 8 ini ya dari Alice dan Bob. Alice menghitung kunci rahasia dengan menggunakan nilai yang diperolehnya dari Bob, yaitu 8 pangkat 6 mod 11. Hasilnya adalah 3. Di sisi Bob, Bob menghitung kunci rahasia dengan menggunakan nilai dari Alice, yaitu 4. 4 dipangkat dengan kunci privatnya, pangkat 9 mod 11. Hasilnya adalah 3. Jadi sekarang, Alice dan Bob memiliki kunci rahasia yang sama, yaitu 3. Sebagai penutup, ini adalah foto 6 orang yang memiliki kontribusi yang besar dalam perkembangan kriptografi kunci publik. Dari kiri ke kanan, ini ada Shamir, Ronald Rivers, dan Leonard Edelman yang merupakan penemu algoritma RSA. Lalu di tengah ini adalah Rob Merkle. Kita belum pernah membicarakannya. Nanti kita akan bertemu pada algoritma kriptografi knapsack ya, yang ditemukan oleh Rob Merkle ini. Kemudian Martin Hellman dan Whitfield Diffie yang merupakan penemu algoritma pertukaran kunci Diffie-Hellman. Nah, mereka bertemu bersama dalam sebuah konferensi
pada tanggal 21 Agustus tahun 2000, yaitu Konferensi Kripto 2000 yang diselenggarakan oleh IACR. Pada tahun 1999, D.V. Hellman dan Merkle memperoleh award atas penemuan sistem kriptografi kunci publik yang revolusioner, yang membentuk dasar-dasar untuk privacy, integrity, dan autentikasi pada sistem komunikasi modern. Dan pada tahun 2000, award juga diberikan kepada Rivers, Shamir, dan Edelman atas penemuan mereka yang revolusioner, yaitu algoritma RSA, yang merupakan algoritma kriptografi kunci publik yang pertama kali diadopsi secara luas. Demikianlah pembahasan kita mengenai algoritma Diffie-Hellman. Pada video selanjutnya kita lanjutkan dengan algoritma kriptografi knapsack. Saya ucapkan selamat belajar dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.